Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam di bulan Dzulhijjah sangat menarik untuk diambil hikmah, karena ketaatan dan kepasrahannya mengorbankan putra kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Di samping itu ada 3 siasat Nabi Ibrahim alaihi salam dalam memperjuangkan tali agama Allah sekaligus menjaga keselamatan dirinya. Yang pertama, siasah Nabi Ibrahim alaihissalam saat hendak menghancurkan berhala, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 57. Dalam menjalankan siasah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih berada di rumah dan mengaku sakit saat diajak kaumnya ke tempat peribadatan, yang mana tempat peribadatan mereka itu penuh dengan berhala. Pengakuan itu pun diabadikan dalam Al-Quran. Faqala inni sakim. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. As-Saffat ayat 89. Menurut Al-Qustulani dalam Al-Irsyad Asy-Syarih Sahih Bukhari, yang dimaksud aku sakit dalam pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat di atas bukan sakit secara fisik, melainkan sakit batin karena melihat kaumnya yang terus bercokol dalam kekufuran dan kesyirikan, yakni menyembah berhala. Mungkin pula pernyataannya itu memiliki makna waktu mendatang, sehingga bisa dimaknai aku akan sakit, sesuai dengan bentuk ungkapan Arabnya inni sakim yang menggunakan bentuk isim fa'il. Sama halnya dengan makna hadis annaka mayyitun, maksudnya adalah engkau akan mati. Sementara itu Sufyan menafsirkan istilah sakim dengan ta'un, sehingga mengetahui ada orang yang terkena ta'un. Mereka langsung pergi karena takut tertular. Ulama lain menandaskan, kendati memang berbeda dengan situasi yang sebenarnya, namun sebagai sebuah siasat, pernyataan itu tetap dibenarkan, bahkan diperlukan untuk menolak fitnah yang besar. Karena jika keluar bersama mereka, bukan mustahil Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap mendukung aktivitas penyembahan berhala. Namun yang jelas Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya telah memiliki rencana untuk menghancurkan berhala, hanya saja perlu waktu yang tepat untuk mengeksekusinya. Jadi siasat pertama adalah Nabi Ibrahim pura-pura sakit.
Hadirin rahimakumullah. Siasah yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam saat menjawab pertanyaan kaumnya yang menuding dirinya telah menghancurkan berhala, alih-alih menjawab sesuai keinginan mereka, Nabi Ibrahim malah menuduh bahwa yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan 72 berhala yang terbuat dari berbagai bahan seperti emas, perak, besi, timah, batu, dan kayu. Satu-satunya yang tidak dihancurkan adalah berhala terbesar yang terbuat dari emas dengan campuran batu permata dan matanya dari batu yakut. Setelah menghancurkan berhala-berhala kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam lantas meletakkan kapak di leher berhala paling besar tersebut. Harapannya agar di saat kembali mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menghancurkan berhala-berhala ini? Mengapa engkau berhala besar tidak apa-apa dengan kapak bergantung di lehermu? Benar saja, begitu kembali ke tempat berhala, mereka melihat semua berhala itu telah porak-poranda, telah hancur lebur, kecuali satu berhala besar saja. Akhirnya mereka curiga bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang menghancurkannya, sebab hanya Nabi Ibrahim alaihissalam satu-satunya orang yang membenci aktivitas mereka saat itu. Perbincangan itu pun dicatat dalam Al-Quran. Qalu a'anta fa'alta hadza bilihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yuntikun. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Hai Ibrahim. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Surat Al-Anbiya ayat 62-63. Kendati apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam berbeda dengan yang diinginkan penanya, tetapi sesungguhnya beliau ingin menunjukkan kepada mereka bahwa berhala yang selama ini disembah tak bisa berbuat apa-apa ketika mereka dihancurkan. Buktinya, begitu berhala besar dituding sebagai penghancur berhala kecil di sekitarnya, mereka pun tak percaya. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menunjukkan kebodohan mereka. Dijelaskan oleh Al-Qustulani, meski Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku sebenarnya bahwa pada hakikatnya yang menghancurkan berhala itu adalah Allah, mereka juga tak mungkin percaya, sebab mereka adalah kaum yang kufur dan tidak mempercayai Allah. Karenanya ketika tindak penghancuran itu disandarkan kepada berhala besar, bukanlah sebuah kebohongan, melainkan sebuah ejekan guna memperlihatkan kedangkalan dan kesesatan pikiran mereka. Walau sekilas terlihat seperti berbohong, hanyalah di mata orang-orang yang kufur. Hadirin jemaah rahimakumullah, siasah yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam kepada utusan Raja Sodom yang menginginkan istrinya yang cantik, yakni Siti Sarah. Beliau mengaku dia adalah saudara perempuanku, tujuannya agar dirinya selamat dari kekejaman si raja. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada istrinya, wahai Sarah, tidak ada lagi yang beriman di muka bumi selain aku dan engkau. Sehingga ketika sang raja bertanya kepadaku tentangmu, siapakah wanita itu? Aku menjawab, dia adalah saudara perempuanku. Aku berharap engkau pun tidak mendustaiku. Walhasil yang dimaksud saudara di sana adalah saudara seakidah atau saudara seagama. Karena memang tidak ada orang yang beriman di muka bumi saat itu kecuali mereka berdua. Adapun ungkapan aku sakit merupakan rasa sakit batin melihat kemusyrikan dan kekufuran kaumnya. Ia juga menyadari bahwa ungkapan patung yang besar itu yang menghancurkannya adalah siasah untuk menunjukkan kebodohan kepada mereka. Pada akhirnya beliau akan meminta maaf kepada umat manusia di hari kiamat karena tidak dapat memberikan syafaat atau bantuan kepada mereka untuk diadili oleh Allah. Ia mengaku ketiganya sebagai kebohongan yang pernah diperbuatnya. Namun perlu ditekankan bahwa pengakuan tersebut tidak berarti beliau itu berbohong.
karena seorang nabi tidak mungkin berbohong. Tindakan tersebut hanyalah siasah untuk memperjuangkan agama Allah, menegakkan tauhid, membuktikan kesesatan kaumnya dan menjaga keselamatan diri. Adapun pengakuan pada hari kiamat, aku telah berbuat 3 kebohongan, semata lahir dari kerendahan hati, kepasrahan sebagai hamba, dan ketakutannya yang sangat besar terhadap muka Allah. Sebab di mata syariat sendiri dan juga di mata Allah, ketiganya bukanlah sebuah kekeliruan. Demikianlah strategi menarik sekaligus siasah unik yang dijalankan Nabi Ibrahim alaihissalam demi memperjuangkan tali agama Allah, menunjukkan kesesatan kaumnya dan memperjuangkan keselamatan dirinya. Adapun pelajaran penting yang dapat kita petik darinya adalah tatkala 3 muslihat yang dibenarkan syariat saja diakui Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kerendahan dan ketakutannya sebagai kebohongan, lantas bagaimana dengan kebohongan murni yang sengaja diproduksi dan disebarkan demi kepentingan pribadi dan golongan yang sama sekali tak dibenarkan oleh kacamata apapun. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi, termasuk peristiwa yang pernah menimpa para nabi Allah. Shadaqallahul azim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yadkhul faqad lagun ansitu wasma'u rahimakumullah ansitu wasma'u rahimakumullah ansitu wasma'u la'akum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kawil Islam wal iman bina muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'alidin Rabbi ikhtim lana minka bil khair ya khairin nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على Alhamdulillahilladzi hada awliya'ahu lidinil Islam wa waffaqahum li ziyarati baitihil haram wa khassahum bisyauqi ila tilkal masyairil idham wa hatti an wafli jami'al awzari wal asam ahmadu subhanahu ala jazilil fadli wal in'am wa ashkuruhu ala ma awlahu minat taufiqi wal ilham ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqus salam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu muallimin wa imam. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha wa'buduhu fa innallaha khalaqakum lidzalika qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كاسر ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل محيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك ياسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.